warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Program Peduli News khusus update penanganan COVID-19 dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia hadir memperbaharui informasi Anda. Bersama saya Yusriyadi Sugiarto. Baik pemirsa, kami akan memberikan informasi mengenai update terbaru COVID-19. Berikut informasinya untuk Anda. Saudara-saudara sekalian, selamat sore. Pada hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan perkembangan terkini respon pandemi COVID-19 yang kita laksanakan bersama-sama dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Kami mengingatkan bahwa penetapan untuk bekerja dari rumah masih berlaku. Di beberapa daerah seperti DKI Jakarta telah memperpanjang kebijakan tersebut sampai dengan tanggal 19 April. Sedangkan untuk aparatur sipil negara masih akan bekerja di rumah sampai dengan tanggal 21 April. Oleh karena itu, mari sama-sama kita patuhi untuk tetap bekerja di rumah, menjaga jarak fisik yang cukup pada saat kita melaksanakan komunikasi sosial, dan selalu gunakan masker apabila terpaksa keluar dari rumah. Gunakan layanan-layanan online yang sudah kita kenal, gunakan jasa kurir yang sudah biasa kita gunakan semaksimal mungkin. Oleh karena itu, tetap tinggal di rumah. Bila tidak sangat-sangat diperlukan, tetap di rumah. Saudara-saudara, beberapa saat yang lalu Menteri Kesehatan baru saja menyetujui berlakunya pembatasan sosial berskala besar di wilayah daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Artinya, ini adalah upaya yang lebih berskala besar terkait dengan himbauan pemerintah untuk tetap belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah dari rumah. Akan banyak yang nanti kisah kita dapatkan terkait dengan manfaat pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar. Di antaranya adalah kita mencegah terjadinya berkumpulnya orang, baik dalam konteks untuk berkumpul alasan kesenian, alasan budaya, ataupun alasan-alasan pertandingan olahraga dan sebagainya. Oleh karena itu, mari dipahami bersama bahwa ini pun juga dimaknai kita membatasi mobilitas sosial dari setiap orang. Ini penting karena keputusan ini ditujukan untuk melindungi kita semua dari kemungkinan terjadinya penularan COVID-19 dari orang lain. Oleh karena itu, kita semuanya bersama-sama untuk memutuskan rantai penularan ini dengan cara tidak melakukan mobilisasi sosial untuk kepentingan apapun apabila memang betul-betul tidak diperlukan. Kami percaya sepenuhnya bahwa kawan-kawan jurnalis akan membantu menyebarkan informasi ini secara baik, secara lengkap, tentunya dalam perspektif pemahaman masyarakat secara umum. Tujuan dari pembatasan sosial berskala besar adalah betul-betul untuk memberikan jaminan bahwa rantai penularan COVID-19 ini bisa kita putuskan dengan secara bersama-sama, secara disiplin mematuhinya. Oleh karena itu, silahkan saudara-saudara sekalian, manakala akan bertanya, mendapatkan informasi lebih banyak, termasuk terkait dengan pembatasan sosial berskala besar, kita sudah menyediakan beberapa
laman untuk kita bisa buka agar mendapatkan informasi yang benar, baik melalui situs covid19.go.id, hotline di 119, WhatsApp COVID-19 di 0811 33 399.000 atau di Halo Kemkes di 15567 serta beberapa aplikasi online dan layanan telemedicine yang lain. Saudara-saudara, pada tanggal hari ini 6 April sampai dengan pukul 8 pagi tadi, kami sudah melakukan pemeriksaan 14.354 spesimen untuk PCR real time. Ini dilaksanakan dari spesimen yang dikirim lebih dari 300 rumah sakit rujukan COVID-19, baik rumah sakit umum pemerintah, rumah sakit BUMN, rumah sakit TNI, rumah sakit Polri maupun rumah sakit swasta. 17.190 relawan medis dan non-medis telah direkrut dan bekerja bersama-sama dalam satu sistem untuk membangun upaya-upaya pemutusan rantai COVID-19 ini. Lebih dari 82,9 miliar telah diterima dari seluruh lapisan masyarakat dalam rangka untuk membantu sesama menyelesaikan permasalahan COVID-19 ini. Tentunya upaya yang kita lakukan ini bukan merupakan upaya yang bisa berjalan sendiri-sendiri. Diperlukan peran serta masyarakat, karena hakikatnya masyarakatlah ujung tombak untuk menghentikan pandemi COVID-19 di tanah air kita. Oleh karena itu, mari saya mengingatkan kembali bahwa menjaga jarak, membatasi aktivitas sosial yang memungkinkan terjadinya penularan COVID-19 ini harus betul-betul kita kendalikan. Gunakan masker, sekali lagi masker untuk semua. Hanya dengan cara ini maka kita bisa melindungi diri kita sendiri apabila kita berada di luar rumah atau di tempat umum. Cuci tangan sesering mungkin dengan menggunakan air dan sabun minimal 20 detik. Jaga kesehatan diri. Jaga kesehatan diri. Dan kemudian jaga jarak pada saat berkomunikasi dengan orang lain. Mari bersama-sama kita lebih aman berada di rumah. Mari bersama-sama dengan keluarga kita berantas sarang nyamuk, karena ini adalah periode-periode musim pancaroba yang secara klasik akan disertai dengan munculnya kasus demam berdarah yang cukup banyak. Kita harus menyadari bersama demam berdarah dan COVID adalah sesuatu yang sangat rawan terjadi dan memiliki angka kematian yang cukup tinggi. Oleh karena itu, lebih baik di rumah, tidak melakukan perjalanan kemanapun, bukan hanya perjalanan ke kampung halaman, tapi juga perjalanan ke rumah saudara dan handetolan yang lain. Cukuplah berkomunikasi dengan alat komunikasi yang kita miliki selama ini. Oleh karena itu, ini adalah bagian dari partisipasi kita semua. Pada kesempatan yang terakhir ini, saya sampaikan juga update data kasus dari pencatatan yang kami dapatkan dari seluruh rumah sakit yang merawat COVID-19 di seluruh Indonesia pada periode tanggal 6 April pukul 12.00 sampai dengan hari ini, tanggal 7 April 2020 pukul 12.00. Kita dapatkan penambahan kasus baru confirm
pemeriksaan PCR COVID-19 sebanyak 247 orang, sehingga total kasus menjadi 2.738 orang. Kasus sembuh bertambah 12 orang, sehingga menjadi 204 orang. Kasus meninggal bertambah 12 orang, sehingga menjadi 221 orang. Saudara-saudara sekalian, gambaran-gambaran yang saya sampaikan pada data hari ini menunjukkan bahwa masih terjadi penularan di luar rumah sakit. Masih ada orang sakit mengandung virus tetapi tidak merasakan dirinya sakit yang masih berada di tengah-tengah kita. Inilah yang harus segera kita hentikan. Mari kita patuh dan disiplin mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Mari kita patuh dan disiplin memakai masker. Mari kita patuh dan disiplin menjaga jarak aman. Dan mari kita patuh dan disiplin untuk tetap tinggal di rumah. Patuhi ketentuan-ketentuan tentang aturan pembatasan sosial berskala besar untuk saudara-saudara yang berada di DKI dan sekitarnya. Patuhi semua ketentuan. Tidak perlu mempertimbangkan untuk pulang kampung hari ini. Kita lindungi saudara-saudara kita yang di kampung. Kita melindungi orang tua kita yang berada di kampung. Insya Allah dengan cara yang seperti ini, maka kita akan dengan cepat bisa mengendalikan laju dari penularan penyakit COVID-19. Mari kita bergandeng tangan. Mari kita bersama-sama untuk melindungi diri kita sendiri, melindungi keluarga kita, melindungi tetangga kita, melindungi orang tua kita, melindungi sanak saudara kita yang berada di kampung, melindungi seluruh warga kota kita, melindungi bangsa kita. Saya yakin, kita yakin, semua yakin dan optimis. Indonesia pasti bisa, pasti bisa. Terima kasih, selamat sore. Ya, baik pemirsa, kita ke informasi selanjutnya, bagaimana strategi relawan dalam pandemi COVID-19. Berikut informasinya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera Bapak Ibu sekalian di seluruh Indonesia dan juga teman-teman dari media. Hari ini kami akan kembali mengupdate mengenai jumlah dan sebaran dari relawan yang sudah terdaftar di gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Data per tanggal 7 April yang kita ambil kemarin per jam 5 sore, sudah ada 17.616 relawan, di mana 3.326 relawan merupakan relawan medis dan 14.290 orang relawan non-medis. Relawan-relawan ini tersebar di hampir seluruh Indonesia dengan jumlah terdaftar terbesar ada di DKI Jakarta dan Jawa Barat. Kita juga banyak menerima relawan di Sumatera, di Kalimantan, dan di Sulawesi. Kita sudah bekerja sama dengan banyak pihak, dengan BPSDM Kesehatan, dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di mana seluruh relawan disampaikan kepada kami untuk kami data dan nantinya dapat ditempatkan sesuai dengan keahlian dan juga kebutuhan yang ada. Pada saat ini prioritas masih pada relawan medis untuk ditempatkan di beberapa rumah sakit Wisma Atlet,
juga ada rumah sakit di Pulau Galang, dan sebentar lagi ada rumah sakit di Bintaro dan rumah sakit lapangan di Jakarta. Jadi memang kebutuhan ini sangat besar, dan saya berterima kasih atas nama koordinator relawan kepada seluruh relawan termasuk relawan kesehatan yang sudah mendaftar. Hari ini juga kita akan dengarkan strategi untuk relawan non-medis yang jumlahnya sangat besar, sampai saat ini 14.290. Pak Joko sebagai Ketua Bidang Komunikasi akan menyampaikan strategi-strategi gugus tugas tim relawan ini yang akan segera kita laksanakan. Pak Joko, silakan Pak Joko. Baik, terima kasih Pak Andre. Selamat siang para pemirsa di seluruh Indonesia. Saya sampaikan bahwa pertama yang ingin kami sampaikan adalah sejak desk tim koordinasi relawan ini dibentuk, kita memutuskan Pak untuk bergeser poskonya sekarang ada di Hotel The Media. Di Hotel The Media kita sudah menyiapkan namanya situation room, di mana seluruh pendataan link relawan yang masuk, baik dari BNPB, baik dari gugus tugas, maupun dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maupun dari Kementerian Kesehatan dan BUMN, seluruh datanya kita kompilasi menjadi satu database tunggal. Tujuannya adalah dengan database tunggal ini, pada waktu-waktu tertentu, kita sudah mampu mempersiapkan untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang harus kita antisipasi. Yang kedua, pendekatan untuk kita mengelola relawan ini adalah dengan pendekatan community pentahelik, Pak, yang melibatkan semua stakeholder, ada 5, yaitu pemerintah, di mana pemerintah hari ini dari mulai Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, kemudian BUMN, maupun bahkan dari kantor staf presiden, itu bersama-sama melebur dalam gugus tugas tim koordinasi relawan ini, Pak. Kemudian yang kedua adalah dari sisi bisnis, dari kelompok bisnis. Mulai hari ini dan dari kemarin kita sudah menerima begitu banyak bantuan-bantuan, baik yang berupa natura maupun yang berupa cash. Dan ini untuk yang cash kita akan diawasi langsung oleh PwC untuk agar seluruh bantuan itu bisa dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Kemudian dari kelompok komunitas kita juga sudah melibatkan teman-teman dari baik dari Nahdlatul Ulama, kemudian dari teman-teman dari Muhammadiyah, teman-teman dari Katolik, KWI, kemudian dari teman-teman Kristen, PGI, dan seluruh kelompok-kelompok agama. Yang keempat, akademisi juga banyak terlibat dengan kelompok-kelompok kita, Pak, dalam pentahelik ini. Dan yang ketiga adalah tim media. Itu strateginya, kita melebur bersama dari semua elemen, komponen untuk bersama-sama melakukan perlawanan terhadap pandemi COVID ini. Demikian, Pak. Baik, Pak Joko. Jadi kalau kita lihat memang ini bencana yang berbeda. Di sini ada wabah di mana kita justru harus menghindari berkumpul. Sedangkan biasanya kalau kita melakukan kegiatan kebencanaan ini, kita justru mengumpulkan banyak orang untuk membantu satu kondisi, memperbaiki satu kondisi. Kita sudah menyiapkan beberapa modul, beberapa pada dasarnya adalah pelatihan kepada para relawan non medis ini yang bisa dikerjakan langsung oleh masing-masing pihak sampai ke wilayah RT. Nah, kira-kira mungkin bisa juga disampaikan rencana kita ke depan sehingga teman-teman relawan yang sudah terdaftar ini bisa segera mengantisipasi dan bisa mulai melakukan kegiatan bersama dengan des relawan. Baik, Pak. Terima kasih Pak Andre. Jadi ada 3 pertimbangan, Pak, dalam kita menempatkan teman-teman relawan non medis ini. Yang pertama adalah kebutuhan. Kita akan menempatkan dan memanggil teman-teman yang sudah dengan niat baiknya bergabung dalam relawan ini, yang jumlahnya tadi sudah disampaikan, dari link itu ada 17.000, kemudian dari Kemendikbud itu sudah bergabung 15.000, belum lagi yang dari BUMN, yang totally seluruh database itu hampir kurang lebih sekitar 30 ribuan relawan, Pak. Nah, bagaimana kebutuhannya? Kebutuhan kita akan menunggu, Pak, dari informasi-informasi dari teman-teman yang sudah bergerak di sarana kesehatan maupun di fasilitas kesehatan,
dan juga dari teman-teman satgas-satgas daerah. Relawan-relawan apa dan bagaimana yang dibutuhkan, kriterianya seperti apa, dan juga semua itu berjalan dan melangkah harus sesuai dengan protokol yang sudah kita siapkan. Jangan sampai relawan ini yang memiliki niat baik justru malah dia merugikan dirinya sendiri dan merugikan orang lain, karena situasi hari ini jauh berbeda dengan situasi yang terjadi pada bencana-bencana yang lalu. Karena situasi hari ini kita tidak pernah tahu musuhnya bentuknya seperti apa, kemudian siapa yang sudah terpapar atau belum, tetapi tiba-tiba itu akan merugikan dirinya sendiri. Demikian, Pak. Baik. Tadi kita sebutkan bahwa banyak komunitas yang juga sudah bergabung, selain dari Muhammadiyah, dari NU, Pramuka, dan juga ada dari RAPI, HFI. Jadi memang tugas kami di gugus tugas ini sebagai koordinator relawan adalah untuk menghimpun semua potensi yang ada di negara ini dalam bersama-sama memerangi pandemik ini. Jadi kita juga sudah mendengar banyak sekali komunitas, banyak sekali relawan, baik yang bekerja sendiri-sendiri maupun bersama grupnya, memberikan bantuan ke rumah sakit, memberikan bantuan kepada banyak masyarakat yang terdampak, yang karena pandemik ini harus bekerja di rumah dan kehilangan pendapatannya. Kita sangat mendukung hal itu, tapi alangkah baiknya apabila kegiatan teman-teman ini semua, seluruh masyarakat bisa disampaikan kepada kita. Kita di Das relawan dari gugus tugas ini juga mempunyai satu site, satu tempat di mana teman-teman bisa menyampaikan kegiatan yang sudah dilakukan atau yang akan dilakukan. Jadi kita bisa memiliki rencana ke depan untuk menggunakan sumber daya yang kita miliki setepat mungkin sehingga membawa nilai optimum bagi masyarakat yang akan kita tuju, seperti tenaga kesehatan dan juga masyarakat terdampak. Dari sini kita lihat bahwa dalam seminggu ini dari tim relawan sudah menyampaikan bantuan ke rumah sakit rujukan, ke puskesmas di daerah DKI, dan ini akan terus dikembangkan dalam bentuk suplemen kepada tenaga kesehatan. Jadi kita menyampaikan makanan, minuman, dan juga vitamin untuk tenaga kesehatan di rumah sakit. Kemarin juga sudah diserah terimakan 19 ambulans khusus untuk membawa masyarakat yang dikategorikan ODP dan PDP. Jadi ada 19 ambulans yang bisa digunakan dan ditempatkan di daerah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Untuk masyarakat yang ingin menghubungi bisa menelpon ke nomor 0812 67 57 644, dan ini juga ambulans akan tergabung dalam network dari ambulans gawat darurat, jadi AGD. Dan ini kita kerjasamakan juga dengan teman-teman di Hipgabi. Mereka adalah pengelola ambulans yang tanggap, jadi jangan sampai teman-teman banyak yang rumah sakit ini bisa menghubungi dengan segera. Jadi Pak Joko, mengenai hubungan ini bisa dijelaskan juga kira-kira ke depan apalagi yang akan tim relawan sampaikan dan program-program ke depannya. Baik, yang akan kita lakukan adalah bahwa permasalahan relawan ini bukan hanya permasalahan mengenai penanganan COVID, tetapi juga bagaimana kita harus mengantisipasi terhadap dampak yang dialami oleh masyarakat terdampak. Masyarakat terdampak banyak, dari mulai pekerja informal, dari mulai pengemudi ojek online, dan juga dari sektor usaha hari ini juga sedang mengalami hambatan yang cukup besar. Maka kita harus bersama-sama dalam posisi hari ini, relawan akan digerakkan
untuk menggalang rasa solidaritas dan gotong royong di lingkungan paling dekat. Terutama adalah kita semua, bukan hanya yang mendaftar relawan, tetapi seluruh masyarakat Indonesia hari ini bisa menjadi relawan. Relawan untuk menjaga yang sehat, relawan untuk bagi yang memiliki kemampuan medis untuk menangani yang sakit. Karena inilah saatnya bagi kita semua, seluruh bangsa Indonesia, untuk bersama-sama menunjukkan peradaban bangsa kita, bahwa kita adalah bangsa yang besar, yang mempunyai semangat solidaritas, yang mempunyai semangat gotong royong, Pak. Itu yang harus kita tunjukkan bersama, untuk kita bersama-sama bisa melewati badai ini. Demikian, Pak, yang bisa kita sampaikan. Baik, jadi buat seluruh teman-teman yang ada di luar, masyarakat di seluruh Indonesia, bila ingin menghubungi tim relawan bisa menghubungi kontak center kami. Alamat emailnya adalah center@relawangugascovid19.com dengan nomor telepon 0817 077 4419. Ini kita juga bekerja sama dengan Des Relawan yang ada di BNPB. Jadi kita akan segera melakukan tindakan dan melanjutkan apa yang sudah kita lakukan pada minggu pertama. Untuk teman-teman relawan yang sudah terdaftar, harap akan segera kami sampaikan SOP dan juga bentuk-bentuk materi yang sudah disiapkan oleh gugus tugas untuk dapat segera diimplementasikan di wilayah masing-masing, sehingga kita bisa bersama-sama memerangi dan menang atas pandemik COVID-19 ini. Sebagai penutup, saya sampaikan bahwa jangan lupa cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, selalu jaga jarak antara 1 dan 2 meter, jangan lupa memegang etika pada saat bersin dengan menutup dengan siku bagian dalam, selalu gunakan masker di tempat umum. Mari kita sama-sama semua produktif di rumah, sekolah di rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah. Kita lakukan semuanya dengan disiplin. Mari semua jadilah pahlawan, lindungi diri, lindungi orang lain. Mari menangkan perang melawan COVID-19 ini. Indonesia bisa, salam tangguh. Ya baik pemirsa, itulah tadi rangkaian berita yang kami relay dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia. Dan pemirsa, Anda juga dapat memperbaharui informasi Anda mengenai update penanganan COVID-19 pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah setelah program Sekilas Info. Sekian Polinews khusus update penanganan COVID-19 untuk saat ini. Terima kasih dan sampai jumpa.